Soal selanjutnya adalah tentang limas, yaitu soal nomor 2A. Di sini diketahui bahwa ada limas E, A, B, C, D. E, A, B, C, D, gitu ya. Di sini merupakan limas tegak, ya. Limas tegak, sehingga proyeksi E, titik puncak, terhadap bidang alas, itu adalah ada pada titik tengahnya atau titik pusat alasnya. Jadi, proyeksi E sekali lagi adalah pada titik F, yaitu titik tengah alasnya. Jadi merupakan garis tinggi ya kalau ditarik ya. Nah, di sini gimana menyelesaikannya? Jarak E terhadap bidang alas, kita akan mencari tingginya ya. Di sini diketahui AF adalah setengah dari AC. AC adalah bidang diagonal bidang ya. Di mana AC itu adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sehingga AF-nya adalah 8 gitu ya. AF-nya 8. Nah, kemudian EF itu adalah tinggi dari limas, yaitu akar dari 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 6 ya. Soal selanjutnya yaitu soal 2B. Di sini ada limas segi 4 beraturan EABCD. Masih sama ya limasnya EABCD. Di mana itu ada EA 10 dan AB-nya 8 akar 2. Yang ditanyakan jarak titik A terhadap BEC. Ya, BEC yang ada di sebelah kanan ya. Bidang yang ada di sebelah kanan. Yang ditanyakan titik A ke BEC. Pasti semuanya ngiranya jarak A terhadap BEC ada pada garis EB gitu ya. Padahal bukan. Ya. Coba kita lihat dulu nanti di mana AD adalah garis yang sejajar dengan bidang BEC. Sehingga titik-titik yang ada di garis AD itu mempunyai jarak yang sama terhadap bidang BEC. Begitu. Ya. Coba kita lihat ya. Jadi kalau misalnya karena tadi jaraknya sama, maka kalau misalnya A itu digeser ke titik yang ada di tengah, di titik G, maka jarak G terhadap bidang BEC atau BCE itu sama dengan titik tembusnya ya. Sehingga jarak A ke BCE itu sama dengan jarak G ke BCE, yaitu titik tembusnya gitu ya. Akan dicari yang ini ya. Nah, kita lihat coba ilustrasinya ya. Di sini A ke bidang BCE sama G ke bidang BCE. Apakah sama panjangnya? Kita lihat ya. Kita akan lihat dulu bagaimana. Nah, seperti itu. Ya, ternyata A-nya itu di luar ya. Tidak memotong garis BE ya. A-nya itu kalau misalnya dibikin sejajar dengan G tidak memotong garis BE keluar. Nah, seperti ini. Jadi, yang akan menembus adalah dari titik G gitu. Dan dia sejajar, panjangnya juga sama. Sehingga jarak A ke BCE itu dapat diwakili oleh jarak G ke BCE atau titik tembusnya. Nah, seperti ini. Jadi, panjangnya sama ya. Nah, itu. Panjangnya sama. Jadi, jarak G ke ini adalah titik tembusnya. Gimana cara mencarinya? Ya,
Jadi kita dengan penjelasan yang tadi ya, bahwa garis G itu kita cari dulu adalah titik tinggi di segitiga G, E, BE gitu ya. Nah, EG sama dengan EH ya. EB sama dengan EH ya, sama-sama adalah 2 akar 17. Nah, dengan prinsip luas, maka setengah alas kali tinggi dikali dengan sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengahnya kita coret sehingga GJ kali EH sama dengan EF kali GH. Nah, dimasukkan angka-angkanya sehingga ditemukan yaitu GJ sama dengan 24 akar 34/17. Jadi jarak A ke EAB adalah 24 akar 34/17 gitu ya. Nanti perhitungannya dicek lagi. Baik, dilanjutkan soal nomor 3. Pada bangun tetrahedron itu berarti 5 segitiga beraturan ya. Rusuknya semuanya 2 cm. Dan yang ditanyakan adalah jarak dari titik A ke BCD ya. BCD ada di samping kanan, kemudian A-nya sebelah kiri. Yang ditanyakan adalah jarak A ke BCD. Ya, ini merupakan titik tembus dari bidangnya ya. Jadi panjang AE tersebut. Ya, pandang segitiga AED dibanding AD itu adalah 2 cm di segitiga AED. AD-nya adalah 2 cm. Adalah sama ya, AE sama ED sama gitu ya. 2 cm sama kaki. AE sama dengan ED. Nah, kita cari AE itu adalah akar dari 4 dikurangin 1, jadi akar 3. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus, maka kita bisa mencari sudut apitnya ya, sudut apitnya. Misalnya, sudut apitnya adalah alfa itu adalah AED ya, AED. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus sehingga dimasukkan angka-angkanya akan ketemu kosinusnya adalah 1/3. Nah, dengan rumus identitas trigonometri diperoleh sin alfanya akar dari 1 min cos kuadrat alfa. Kenapa? Karena sin kuadrat ditambah cos kuadrat hasilnya adalah 1 ya. Sehingga sinnya bisa dicari dengan rumus itu, hasilnya adalah 2 akar 2/3. Nah, padahal sin alfa itu adalah demi depan per miring. Nah, dari situ sin alfa itu adalah AF per AE. Depannya AF, miringnya AE. Sehingga dari situ padahal sinnya udah didapat 2 akar 2/3 sama dengan AF per akar 3. Sehingga AF-nya hasilnya adalah 2 akar 6/3. Begitu. Jelas ya? Baik, sudah semuanya terbahas dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.